Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Yulizar, izinkan kita untuk mempresentasikan tugas kita menggunakan metode Agent Based Model dengan beranggotakan saya, Suci Alfitri, dan rekan-rekan saya. Saya Prima Syadai. Saya Nela Friendly 006. Saya Putri Timo Fauzia dengan 017. Saya Bunga Hadiana Putri 035. Oke, adapun latar belakang yang kita miliki yaitu karena dalam dunia bisnis yang kompetitif itu keberhasilan produk ditentukan oleh tingkat adopsi pasar yang sangat dipengaruhi gitu oleh berbagai faktor kompleks seperti adanya iklan, word of mouth, siklus pembelian ulang, dan respon individual konsumen. Maka sistem dinamis ini sulit diprediksi dengan metode analisis konvensional. Oleh karena itu kita memilih menggunakan Anylogic. Dengan pendekatan ini, hasil simulasi dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambilan keputusan dalam merancang strategi pemasaran, menentukan efektivitas iklan, memahami dampak word of mouth, serta mengestimasi kebutuhan stok berdasarkan siklus pembelian ulang konsumen. Adapun faktor penyebaran produk yaitu dengan nilai 50%, rekomendasi langsung dari konsumen ke konsumen lain. Lalu yang kedua ada iklan. Yang ketiga ada pelanggan loyal yang mencoba produk baru dari brand yang sama. Lalu dengan IBM atau Agent Based Model akan didapatkan solusi dengan cara yang pertama mensimulasikan perilaku setiap individu sebagai agen. Lalu yang kedua mempresentasikan dinamika penyebaran produk. Lalu yang terakhir ada mengamati bagaimana interaksi antar individu. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita miliki yaitu bagaimana menyusun simulasi penyebaran dan adopsi produk, lalu bagaimana pengaruh iklan dan word of mouth, lalu bagaimana perilaku pembelian ulang dapat dimodelkan dalam IBM. Ada juga tujuan laporan kita yang pertama membuat model penyebaran dan adopsi produk menggunakan pendekatan IBM, lalu memahami implementasi state chart, message pricing, dan visualisasi data dalam AnyLogic, dan yang terakhir yaitu menganalisis dinamika jumlah penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu. Next. Lalu model konseptual yang kita gunakan terlihat pada layar dengan potensial user dan user yang saling berpengaruh, yaitu menggunakan adopsi via advertising atau WOM. Dengan menggunakan agent based model IBM, kita dapat menggunakan si advertising, self visualisasi, dan WOM-nya. Selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada parameter dan juga fungsi-fungsinya, di mana di sini kita menggunakan ad effectiveness dengan tipe double itu dengan fungsinya menentukan efektivitas iklan dalam mengubah potensial user menjadi user. Lalu yang kedua ada parameter contact rate dengan tipe in dengan fungsinya yaitu jumlah kontak sosial yang dilakukan setiap pengguna setiap harinya. Lalu yang selanjutnya ada parameter adoption fraction dengan fungsinya yaitu menjadi peluang keberhasilan word of mouth pada tiap kontak sosial. Dan yang terakhir itu ada parameter discharge time dengan fungsinya itu durasi produk yang digunakan sebelum pengguna kembali menjadi potensial user dengan tipe time. Lalu selanjutnya di sini ada state chart yang dimiliki oleh kelompok kita, di mana state chart-nya itu ada potensial user, lalu juga ada user, transisi potensial user, dan juga transisi user. Lalu di sini ada mekanisme message passing, di mana mekanismenya yang pertama yaitu agen dalam state user akan mengirim pesan buy secara acak ke agen lain setiap harinya. Lalu jika agen penerima berada dalam state potential user dan lolos syarat random true, maka agen tersebut akan berpindah ke state user. Dan yang terakhir, hal ini memungkinkan penyebaran produk secara sosial atau bisa kita bilang word of mouth. Nah, kode-kode yang digugakan dalam internal transition pada state user ini adalah sebagai berikut, dan juga pada transisi masuk ke state user akibat pesan itu ada kode sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di statistik dan visualisasi, end user itu menghitung jumlah agen dalam set user, lalu yang kedua ada end potential, menghitung jumlah agen dalam set potential user.
Statistik ini ditampilkan dalam bentuk time stack chart yang menunjukkan dinamika pertumbuhan pengguna dan calon pengguna dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya ada lingkungan dan tata letak model. Model dibangun di dalam agen utama atau main dengan layout lingkungan 2D berukuran 500 kali 100 pixel. Agen diletakkan secara acak menggunakan layout continuous dan bentuk animasi agen diset sebagai gambar manusia 2D. Setiap perubahan status akan ditandai dengan perubahan warna agen dalam simulasi. Dengan pendekatan ini, seluruh aspek perilaku agen, interaksi, serta dinamika penyebaran dapat diamati secara menyeluruh melalui animasi dan juga grafik pada saat simulasi berjalan. Next. Di sini ada skenario 1, yaitu pengaruh efektivitas iklan. Effectiveness dilakukan variasi pada parameter ad effectiveness yang mempresentasikan seberapa besar pengaruh iklan terhadap perubahan status agen dari potensial user menjadi user. Tiga digunakan, yang pertama rendah 0,05 atau 5%, pertumbuhan yang sangat lambat dengan jumlah user hanya mencapai 35% populasi. Lalu yang kedua sedang 0,10 atau 10% nilai dasar, peningkatan signifikan di mana 65-70% konsumen telah menjadi pengguna pada pertengahan waktu simulasi. Lalu yang ketiga tinggi 0,20-20%, adopsi berlangsung sangat cepat di awal, efeknya mulai stagnan setelah mayoritas populasi telah menjadi user. Selanjutnya di skenario 2, perubahan jumlah agen awal. Ketika jumlah agen divariasikan, ditemukan bahwa jumlah agen 1000 berarti adopsi berlangsung cepat dan mendekati saturasi, 90% pengguna dalam waktu yang singkat. Lalu ada 5000, dengan 5000 agen, kurva adopsi lebih stabil dan juga memberikan waktu cukup untuk melihat dinamika word of mouth. Lalu ada 10.000, proses adopsi berjalan lebih lambat di awal, namun lebih konsisten. Peran word of mouth menjadi lebih penting dalam mencapai adopsi luas. Oke, selanjutnya tadi kalau misalnya udah ada skenario dari agent, sekarang kita ada di variasi word of mouth-nya dari contact rate dan juga adoption fraction-nya. Jadi kalau misalnya kontak rate itu tuh dia menggambarkan jumlah adoption fraction, dia itu menggambarkan kemungkinan orang yang emang tertarik untuk membeli. Jadi contohnya di sini misalnya kontak rate-nya 1 dengan adoption fraction-nya tuh 1%, maka hasilnya juga tertera pada gambar. Terus juga ada skenario kedua dan skenario ketiga kalau misalnya kontak rate 3 sama 5, terus adoption fraction-nya 2% dan juga 5%. Terlihat kalau misalnya dari setiap skenario itu memang tidak terlalu terlihat perbedaan yang signifikan, tapi kalau misalnya diperhatiin dari stat grafiknya itu akan menunjukkan perbedaan. Nah, selanjutnya metodologi simulasi. Jadi simulasi ini dilakukan dari durasi waktu yang sama. Terus juga dari simulasi itu akan menampilkan dan juga kita tuh mengamati dari jumlah agen, terus juga status usernya, terus juga laju pertumbuhan pengguna yang tadi divisualisasikan sama grafik, terus juga jumlah agen yang melakukan pembelian ulang, dan visualisasi dilakukan melalui time stack chart. Sehingga hasil umumnya itu yang pertama peningkatan efektivitas iklan itu mempercepat adopsi di awal, namun efeknya akan menurun dalam jangka panjang. Terus juga yang kedua, efek komunikasi atau kayak mouth to mouth itu berperan lebih besar dalam pertumbuhan eksponensial setelah jumlah user mencapai ambang tertentu. Yang terakhir, pada skala populasi besar, adopsi produk menjadi lebih lambat. Selanjutnya perbandingan dari lintas skenario-nya. Yang pertama, iklannya sangat efektif, terus juga metode word of mouth itu lebih dominan dalam menjaga pertumbuhan adopsi berkelanjutan. Terus yang ketiga, ukuran populasi pastinya menentukan skala dan juga kecepatan penyebaran, karena tadi juga udah diuji skenario dari agen 1000, 5000, dan juga 10.000. Terus yang terakhir itu siklus pembelian ulang terjadi secara alami setelah durasi produk habis. Terus selanjutnya interpretasi visualisasinya, grafik time stack chart-nya itu menunjukkan kalau misalnya kombinasi strategi dari kedua strategi itu tuh lebih efektif dibandingkan salah satu pendekatan tunggal aja. Jadi pola naik turun dari pengguna aktif mencerminkan siklus penggunaan dan pembelian ulang produk secara realistis. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang pertama. Ada model berbasis dibangun dengan pendekatan agen based modeling atau ABM menggunakan analogi yang dimana memanfaatkan fitur-fitur seperti state chart untuk menggambarkan status agen serta parameter dinamis seperti effectiveness, terus contact rate dan discard
time-nya dan model mampu menunjukkan transisi agen dari calon pengguna menjadi pengguna serta kembali lagi melalui mekanisme pembelian ulang. Lalu model berhasil dibangun dengan pendekatan ABM menggunakan analogi yang dimana fitur message passing digunakan untuk menyimulasikan pengaruh word of mouth antar agen, sedangkan time stack chart memberikan gambaran visual yang jelas tentang perkembangan adopsi produk secara real time. Yang terakhir, efektivitas iklan mempercepat adopsi awal, word of mouth memperkuat penyebaran jangka panjang, dan parameter discard time menciptakan siklus pembelian ulang yang realistis. Selanjutnya. Selanjutnya ada saran di mana yang pertama model dapat ditingkatkan dengan membagi populasi menjadi beberapa segmen berdasarkan usia, preferensi atau tingkat pengaruh sosial akan memberikan representasi yang lebih realistis terhadap pasar heterogen. Yang kedua, menambahkan variabel eksternal yaitu harga produk, kompetisi antar merek, promosi diskon atau loyalitas merek untuk memperluas cakupan model. Yang ketiga, simulasi dapat diperkuat dengan cara yaitu dengan data historis atau survei konsumen agar hasil model lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam implementasi dunia nyata. Dan yang terakhir, model sebagai alat eksperimen yaitu untuk mencoba berbagai kebijakan pemasaran seperti menentukan kombinasi optimal antara anggaran iklan dan strategi word of mouth-nya. Next. Oke, mungkin sebelum ditutup, dari saya izin menampilkan untuk simulasi dan juga visualisasi di Anylogic-nya ya, Pak. Oke, mungkin ini juga salah satu hasil dari Anylogic kita untuk penggambaran. Di sini juga ada parameter, terus juga ada state chart-nya. Di sini mungkin kita akan mensimulasikan untuk ad effectiveness-nya itu 10%, terus juga contact rate-nya 1 untuk yang di kontak per harinya, terus juga persentase kemungkinan yang membeli itu kita taruh 1%, dan juga discard time-nya itu kita taruhnya ini ya. Oke, mungkin langsung. Baik, terima kasih kepada Pak Yulizar yang telah memperhatikan dan teman-teman yang sudah presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.